Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan puasa hari ini diberikan kelancaran hingga kita bisa menyelesaikan full satu penuh bulan Ramadan seperti itu. Nah, beberapa hari ini ada sebuah materi yang masuk ke saya atau pertanyaan yang masuk ke saya, yaitu tentang gimana sih Bu Devi untuk belajar di rumah biar asik menyenangkan seperti ketika anak-anak itu belajar di SD Alam Al-Ghifari seperti itu. Nah, makanya hari ini saya ingin berbagi informasi kepada ayah bunda semuanya untuk apa sih sebenarnya kiat-kiat untuk bisa melakukan pembelajaran di rumah yang menyenangkan. Yang pertama kali yang Bu ayah bunda perlu sampaikan itu adalah menyiapkan anak-anaknya. Menyiapkan dalam hal apa? Ternyata hal yang penting adalah anak-anak ini perlu tahu bahwa sekarang ini kita ada pada kondisi di mana pandemi COVID-19 itu juga dialami tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara yang lain. Nah, itu bagaimana caranya ayah bunda bisa memberikan penjelasan sesuai usianya bahwa sekarang kita sedang mengalami pandemi dan apa yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah social distancing. Kemudian ada lagi yaitu pembelajaran yang awalnya di sekolah kini berubah menjadi di rumah seperti itu. Kemudian yang kedua, bunda juga perlu menyiapkan Ananda terhadap rutinitas harian atau jadwal harian di rumah seperti itu. Itu juga penting karena biasanya apa, anak-anak ketika di SD Alam Al-Ghifari dia berjalan atau menjalani kegiatan itu berdasarkan rutinitas atau jadwal yang diberikan oleh sekolah. Nah, sekarang kita rubah yang biasanya di sekolah, kita rubah menjadi kegiatan itu ada di rumah seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaannya. Kemudian tips apa yang perlu orang tua lakukan untuk dapat mendampingi putra-putrinya belajar menyenangkan seperti di sekolah? Yang pertama, sabar. Ternyata sabar itu menjadi kunci dari ayah bunda bisa mendampingi Ananda di rumah. Waduh Bu, dalam kondisi seperti ini gimana bisa sabar? Satu, secara ekonomi. Yang kedua, anak semuanya ngumpul. Mungkin ada yang di sini punya putra 1, 2, bahkan 3 yang semuanya masih pada usia sekolah. Yang di jam-jam tertentu itu belajarnya barengan. Penggunaan fasilitasnya juga harus berbarengan. Itu mesti menguras banget yang namanya kesabaran itu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana tetap kita cari cara untuk bisa bersikap sabar seperti itu. Oke, tahap kedua yang perlu ayah bunda siapkan itu adalah memasang mindset atau merubah pola pikir menjadi hal yang menyenangkan. Jadi di masa-masa sekarang ini perlu ayah bunda memahami tentang yang namanya momen. Jadi anggap bahwa kondisi yang sekarang itu adalah momen di mana ayah, bunda, anak-anak bisa berkumpul bersama, berkegiatan bersama, sehingga apa yang akan dilewati menjadi hal yang menyenangkan. Seperti itu. Yang ketiga berikutnya adalah ekspektasi. Jadi mengukur ekspektasi itu juga penting. Ekspektasi apa sih Bun? Ekspektasi itu adalah sebuah harapan orang tua. Jangan sampai harapan orang tua itu terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak ataupun perkembangan anak. Sehingga yang terjadi adalah kita sering marah menghadapi anak, kita sering gak sabaran, karena ternyata yang mungkin perlu kita atur adalah di bagian ekspektasi atau harapan kita terhadap anak. Bagaimana caranya mengukur ekspektasi? Salah satunya adalah kita perlu tahu bahwa anak dengan usia PAUD ataupun TK itu adalah mereka kebutuhannya membutuhkan pendampingan secara penuh, sehingga ketika orang tua, ayah atau bunda bisa mendampingi itu akan lebih anak sukai. Kemudian kalau usia SD bagaimana? Kalau usia SD untuk usia SD kelas 1 sampai 3 itu pendampingannya itu mulai dikurangi, sehingga mereka diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk dapat melakukan sendiri. Jadi ketika nanti anak mulai kesulitan, orang tua baru bisa mendampingi seperti itu. Berbeda lagi dengan anak SD dengan usia 4 sampai 6 tahun. Mereka sudah mulai mandiri melakukan aktivitas belajar, sehingga orang tua perlu melakukan pembimbingannya berupa mengerjakan saja seperti itu. Kemudian hal keempat yang perlu dilakukan oleh orang tua itu adalah
Komitmen dan kesepakatan. Ini hal yang bisa dibilang susah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah. Pertama, kesepakatan yang perlu dibangun adalah kesepakatan antara kedua orang tua, di mana ayah dan bunda perlu berbagi peran. Kapan ayah mulai melakukan pendampingan pembelajaran dan kapan membagi waktunya untuk bekerja, begitu juga dengan bunda. Bagaimana bunda dapat mengatur waktunya kapan mendampingi anak belajar dan melakukan aktivitas di rumah seperti itu. Nah, selain adanya kesepakatan ini perlu juga dibangun yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama ini yang memang harus dijalankan. Sebagai contoh seperti ini, di SD Alam Al-Ghifari, guru kelas itu tidak bekerja sendiri, sehingga rasanya ketika dilihat ataupun anak-anak merasanya itu tidak merasa yang membosankan atau menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena tidak hanya satu guru yang berperan, tetapi banyak guru. Jadi ketika itu di sekolah, guru itu tidak bekerja sendiri ayahnya. Guru-guru ini bekerja sama. Ada dalam satu kelas itu ada guru mapel, ada juga guru kelas, ada juga guru wafa sendiri. Sehingga ketika di rumah pun itu juga perlu adanya kerjasama antara ayah, bunda, dan juga anak-anak, baik itu kakak, adik yang notabene mereka masih sekolah seperti itu. Kalau tadi saya jelaskan tentang kesepakatan antara orang tua, ayah dan bunda, sekarang kesepakatan orang tua dan anak. Jadi orang tua itu juga perlu memahamkan kesepakatan tersebut kepada anak. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kesepakatan bersama. Kalau tadi ayah dan bunda sudah punya kapan perannya dalam mendampingi anak, nah sekarang kalau dengan anak itu adalah lebih kepada rutinitas apa yang perlu dilakukan anak di setiap harinya dan target apa yang akan dicapai di hari tersebut. Sehingga ketika dalam satu hari itu ada kesepakatan, maka anak pun juga akan merasa enak untuk menjalaninya. Ketika anak sudah menyelesaikan kesepakatannya, sudah disetujui antara orang tua dan anak, maka anak boleh melakukan aktivitas yang lainnya yang dia mau, seperti itu. Selanjutnya untuk belajar yang menyenangkan di rumah itu adalah membangun mood anak. Jadi jelas awalnya belajar di sekolah yang penuh dengan canda tawa dengan teman-temannya, kemudian bertemu dengan banyak guru, sekarang hanya bertemu dengan anggota keluarga. Itu menjadi hal yang bermasalah buat anak, yaitu mengatur moodnya, terutama kalau diminta untuk belajar di rumah. Itu moodnya luar biasa, orang tua, ayah dan bunda itu perlu membangunnya. Nah, salah satu strateginya adalah yang pertama, selain tentang rutinitas yang sudah dijelaskan kepada anak, orang tua ternyata juga perlu yang namanya mendesain tempat belajar. Jadi ayah bunda bisa membuat satu tempat tertentu untuk anak ketika harus belajar, dia harus berada pada tempat tersebut. Atau kembali lagi kepada kesepakatan, misalnya kakak hari ini mau belajar di mana, di tempat belajar yang biasanya atau di mana. Nah itu perlu juga dilakukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ayah bunda ini juga perlu memahami gaya belajar anak. Jangan sampai sudah harapan kita tinggi sebagai orang tua untuk anak mau belajar, tetapi cara mendampinginya kita itu masih belum sesuai sama gaya belajarnya anak. Gaya belajar anak, apakah anak ini suka dengan media gambar-gambar, ataukah suka dengan mendengarkan, ataupun dia suka dengan gerakan. Nah itu perlu ayah dan bunda perlu pahami, sehingga ketika melakukan pendampingan itu anak juga merasa tidak bosan, moodnya juga enak untuk belajar, dan target di hari itu akan tercapai. Apa strateginya untuk bisa membangun mood anak untuk belajar di rumah? Yang pertama itu tadi rutinitas atau jadwal harian anak dengan target yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, desain tempat belajar. Yang ketiga itu adalah pahami gaya belajar anak, itu jadi hal yang penting. Terakhir adalah kurangi atau hilangkan distraksi, baik itu gadget ataupun televisi. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari yang
desain belajar. Bagaimana? Itu adalah begini ayah bunda. Ketika anak-anak belajar di sekolah, mereka masuk pada kelas-kelas yang memang dia sudah masuki, atau misalnya contohnya di kelas 2 itu berada di ruangan sebelah masjid. Nah, itu berarti ada tempat khusus untuk anak kelas 2 seperti itu. Nah, begitu juga dengan di rumah. Jadi ayah bunda bisa melakukan set tempat mana yang menjadi favorit anak buat belajar. Nah, itu bisa disiapkan sehingga mood anak itu juga akan tertata, atau dia pun juga ada pikiran bahwa oh iya ini jadwal belajar dan aku akan belajar di tempat tersebut. Kecuali ketika anak sudah melakukan kesepakatan di pagi harinya, ayah bunda aku nggak mau nih belajar di tempat tersebut, aku maunya belajarnya di halaman. Oke, kita bisa beralih tempat seperti itu, sehingga anak pun juga secara tidak langsung akan termindset untuk oh iya ini waktunya aku belajar seperti itu, oh iya ini adalah target yang harus aku capai di hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian strategi yang berikutnya itu adalah tadi gaya belajar anak. Jadi gaya belajar ini juga perlu ayah bunda itu pahami dari anak-anak. Anak ayah bunda ini apakah termasuk tipe anak yang kinestetik, atau dia melakukan pembelajaran dengan banyak gerak, dengan peraga seperti itu, atau tipe anak yang audio, di mana dia akan lebih mudah paham ketika dia mendapatkan penjelasan dari orang tua atau orang lain seperti itu, ataupun audio begitu. Nah, yang terakhir itu adalah visual, jadi menggunakan gambar-gambar atau benda-benda konkret itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ayah dan bunda dalam mendampingi anak. Nah, ini yang paling terakhir yang juga penting, yaitu mengurangi yang namanya distraksi, baik itu gadget, TV, ataupun permainan yang lainnya. Jadi ketika anak sudah masanya belajar, waktunya belajar, jamnya belajar, maka yang namanya gadget, televisi, ataupun permainan itu sementara disingkirkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan anak yang melakukan pembelajaran melalui TV ataupun melalui HP begitu? Nah, itu orang tua bisa melakukan pendampingan, karena itu menjadi kontrol untuk anak bisa mengatur waktunya, mengatur dirinya untuk dapat belajar melalui HP. Jadi strategi-strategi yang saya sampaikan tadi itu tidak dijalankan secara kaku, tetapi fleksibel ya ayah bunda, sehingga nanti pembelajaran di rumah itu juga menjadi lebih menyenangkan. Ini pertanyaan yang sering juga masuk ketika berkonsultasi dengan saya. Itu salah satunya adalah bagaimana sih tips agar anak itu tidak merasa bosan untuk belajar. Hal yang perlu kita tahu ayah bunda, bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk beradaptasi dan memiliki cara untuk melakukan sesuatu atau memecahkan permasalahan. Nah, salah satunya adalah ketika kita melakukan yang namanya kesepakatan. Jadi kita bisa merubah kesepakatan itu setiap hari, bisa 1 minggu, bisa sesuai sama kebutuhan. Makanya saya sampaikan tadi adalah fleksibel. Jadi berdasarkan misal nih observasi di hari sebelumnya, ternyata anaknya udah kelihatan nih mulai nggak semangat ketika harus belajar, baik menggunakan gadget, menggunakan televisi, ataupun membaca buku, itu kelihatan kok malas atau bosan seperti itu ya. Jadi anak bisa diberikan sebuah tantangan ataupun game di hari itu. Jadi bisa jadi dalam satu hari itu tidak melulu pembelajaran, tetapi ada game-game yang terselip. Contoh misalnya ayah bunda mengajak ananda untuk melakukan yang namanya game. Salah satu game yang bisa mungkin dilakukan adalah mencari barang-barang lama yang ada di rumah, kemudian dikumpulkan nanti di tempat keluarga seperti itu. Kemudian kita akan bercerita tentang permainan mana yang disuka dan mana yang tidak disuka. Misalnya salah satu aktivitasnya itu. Nah, kemudian yang kedua, baru-baru ini saya pun juga mendengar yang namanya lockdown talent. Apa itu lockdown talent? Lockdown talent itu adalah potensi-potensi yang muncul di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti ini contohnya. Contoh yang hari ini diceritakan oleh teman saya, bahwa
bahwa yang awalnya dia tidak suka bertanam, sekarang di rumahnya itu penuh dengan tanaman karena dia sekarang punya hobi baru yang muncul, yakni menanam bunga. Nah, bisa jadi anak-anak ayah bunda di rumah pun juga mengalami hal yang sama. Mungkin anak-anak biasanya tidak pernah yang namanya mau membantu ketika ayah bunda bikin kue ataupun ayah melakukan pengecatan rumah, tetapi untuk yang sekarang anak ini itu ternyata tertarik untuk melakukan hal itu. Mama, aku mau dong, mau bantu masak atau bikin kue. Kemudian ayah kok seru banget sih ngecatnya, mau dong ikut bantuin. Nah, itu potensi-potensi yang muncul itu yang disebut dengan istilah lockdown talent. Nah, mungkin itu ayah dan bunda materi dari saya, berbagi informasi dari saya sebagai penutup ayah dan bunda, bahwa memang kondisi ini bukanlah kondisi yang mudah buat ayah bunda melakukan pendampingan menyenangkan di rumah, tetapi bukan berarti kita sebagai orang tua tidak bisa mencari cara untuk bisa melakukan pendampingan, pengajaran, bimbingan yang menyenangkan di rumah, sehingga tetap semangat ayah dan bunda, orang tua, guru, dan sekolah terus mendukung apa yang menjadi usaha ayah dan bunda untuk melakukan pendampingan di rumah bersama Ananda. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.